Hai teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Lucky Arnas Tohang dengan NPM 2213031059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi. Nah, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu akuntan. Nah, peran akuntan ini itu dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Meskipun mengalami banyak perubahan, profesi akuntan ini dinilai masih eksis hingga masa kini. Nah, agar dapat menyesuaikan diri dengan era transformasi digital yang semakin canggih, maka seorang akuntan itu perlu menyesuaikan diri dengan era transformasi digital yang semakin canggih, maka seorang akuntan perlu mengupgrade kualitas dirinya sebagai communicator of business. Nah, akuntan ini itu harus memiliki pengetahuan yang teknis, mindset yang positif, dan kemampuan yang adaptif yang tinggi. Tugas utama akuntan tentunya memberikan manfaat yang beragam kepada suatu instansi. Manfaat ini itu akan membantu suatu instansi dalam hal melakukan perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan bahkan pengambilan. Nah, keahlian yang paling dibutuhkan oleh akuntan adalah keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam bidang akuntansi. Pernyataan ini juga sejalan dengan suatu pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan dan teknologi itu didasarkan pada kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh manusia. Nah, beberapa peran dari akuntan itu ada banyak. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini tuh ada peran akuntansi. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi keuangan. Nah, di era digital, ini itu memungkinkan akuntansi sektor publik untuk memanfaatkan teknologi dalam menyajikan laporan keuangan secara real time. Sistem seperti ini itu seperti e-budgeting ataupun e-audit itu mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan publik sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Nah, yang kedua itu adalah peran meningkatkan akuntabilitas. Nah, teknologi memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan terstruktur dalam sistem. Hal ini memudahkan pelacakan penggunaan dana publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Untuk peran yang ketiga itu adalah efisiensi pengelolaan keuangan. Nah, dengan adanya otomatisasi melalui perangkat lunak akuntansi dan teknologi seperti blockchain, nah proses administrasi keuangan itu menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Kita ambil contohnya itu pada saat implementasi e-procurement dan pengadaan barang ataupun jasa dan mengurangi potensi korupsi dalam mempercepat proses. Untuk peran yang keempat ada integrasi data dan analisis. Nah, untuk yang kelima itu adalah penguatan sistem pengendalian internal. Nah, teknologi itu memberikan kemampuan untuk memantau proses keuangan secara otomatis dan terus-menerus. Sistem ini itu mengurangi risiko kesalahan manusia ataupun human error dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Begitu. Nah, untuk peran yang keenam yaitu itu adalah peningkatan pelayanan publik. Dengan teknologi digital, maka pengelolaan keuangan itu akan lebih efisien dan lebih akurat, yang memungkinkan kualitas pelayanan publiknya itu lebih baik. Nah, kita ambil contohnya itu adalah pada saat pada saat pengelolaan dana pendidikan ataupun kesehatan dan juga dana-dana lainnya. Untuk peran yang ketujuh itu adalah penetapan standar global. Teknologi digital memudahkan penerapan standar akuntansi internasional seperti IPSAS. Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu IPSAS. IPSAS itu adalah kepanjangannya itu adalah International Public Sector Accounting Standard. Ini itu digunakan sehingga memungkinkan perbandingan keuangan antar negara dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dalam sektor publik. Nah, setelah itu mensinergikan konten ataupun bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Lalu khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Nah, dapat kita lakukan dengan integratif, relevan, dan aplikatif. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada, kita dapat mengintegrasikan materi akuntansi sektor publik ke dalam silabus ekonomi. Contohnya itu pada saat identifikasi kompetensi dasar ataupun KD yang relevan.
Contohnya kita bisa melakukan kompetensi dasarnya itu tentang pengelolaan keuangan negara, peran pemerintah dalam perekonomian, atau bahkan konsep tata kelola keuangan publik. Nah, untuk contoh lainnya itu kontekstualisasi materi. Nah, jadi kita bisa menambahkan materi akuntansi sektor publik ini ke dalam pembelajaran seperti penyusunan APBN ataupun APBD, prinsip akuntansi, dan pemerintahan ataupun transparansi keuangan, dan dapat dijadikan subtopik dalam KD yang akan kita bawakan pada saat pembelajaran. Nah, untuk yang pengen terkerjakan yang kedua, kita dapat menggunakan pendekatan studi kasus. Jadi, saat kita memulai proses pembelajaran, kita bisa menggunakan contoh nyata ataupun studi kasus nyata pada saat penggunaan praktik akuntansi sektor publik seperti bagaimana penyusunan APBN sama APBD tadi. Terus kita juga bisa menggunakan studi kasus misalnya tuh penyalahgunaan anggaran dan bagaimana solusi yang dapat kita berikan. Terus kita bisa juga menggunakan seperti contoh laporan keuangan pemerintah daerah ataupun LKPD atau kementerian. Nah, setelah kita membuat studi kasus ini itu, kita dapat mengajak siswa untuk menganalisis laporan keuangan atau anggaran yang dipublikasikan secara online, seperti di situs resmi Kementerian Keuangan ataupun pemerintah daerah, begitu. Nah, untuk metode lainnya itu, kita juga bisa metode pengen tekerjaan yang lain itu kita dapat memasukkan metode pembelajaran yang interaktif seperti pada saat diskusi kelompok. Nah, kita bisa mendiskusikan topik seperti pentingnya transparansi keuangan negara atau dampak korupsi terhadap perekonomian. Nah, kita juga bisa memasukkannya ke dalam simulasi ataupun role play. Seperti kita melakukan pada saat pembelajaran membuat simulasi tentang pengelolaan anggaran sekolah atau komunitas sebagai miniatur pengelolaan anggaran publik, sehingga membantu dalam membantu siswa memahami materi pada saat penerapan akuntansi sektor publik ini pada saat pembelajaran. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan media digital dan juga sumber daya terkini. Contohnya itu pada e-learning atau video pembelajaran misalnya. Kita bisa menggunakan platform digital itu untuk memutar video yang menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, seperti tutorial penyusunan APBN. Setelah itu kita bisa akses laporan resmi juga. Kita bisa mengajak siswa pada saat proses pembelajaran itu untuk mempelajari dokumen seperti dokumen APBN yang tersedia di situs Kementerian Keuangan untuk menambah pemahaman siswa. Kita juga bisa menggunakan aplikasi akuntansi sederhana seperti mengajarkan aplikasi spreadsheet untuk menyusun anggaran sederhana. Penerapan pembelajaran juga kita harus menekankan nilai-nilai penting seperti transparansi dan akuntabilitas, seperti melakukan diskusi bagaimana akuntan sektor publik mendukung pemerintah yang bersih, begitu. Terus kita juga bisa melakukan pendidikan anti korupsi yang seperti memasukkan materi tentang dampak buruk dalam pengelolaan keuangan publik dan juga tentang pentingnya kesadaran pajak. Jadi kita bisa mengkaitkan pentingnya akuntan sektor publik itu dengan kesadaran membayar pajak sebagai sumber utama pendapatan dari negara, begitu. Bisa juga melakukan kolaborasi dengan lembaga seperti studi lapangan. Kita dapat mengajak siswa untuk mengunjungi kantor daerah, dinas keuangan ataupun kantor pajak untuk memahami praktiknya akuntansi sektor publik tersebut. Dan juga kita juga bisa mengundang narasumber ahli seperti pada saat praktisi akuntansi sektor publik, kita bisa langsung menerima wawasan langsung mengenai akuntansi sektor publik. Nah, untuk contoh implementasinya, seperti yang kita tahu, kita bisa mengambil seperti yang tadi itu, kita dapat mengambil topik mengenai peran akuntansi dalam APBN atau APBD misalnya. Jadi kita bisa melakukan sebuah kegiatan di mana kita mengambil sebuah video dan siswa akan menonton video tersebut. Video yang berisi tentang penyusunan APBN. Jadi setelah mereka menonton video, mereka dapat melakukan diskusi kelompok tentang bagaimana APBN itu mempengaruhi ekonomi. Dan juga kita bisa memberikan tugas individu ataupun kelompok untuk penyusunan anggaran kelasnya dan mengikuti prinsip-prinsip APBN.
Dengan menggunakan metode itu, maka pembelajaran ekonomi tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga relevan dengan dunia nyata dan juga generasi yang paham keuangan publik. Demikian materi yang dapat saya jelaskan dan saya bawakan kepada teman-teman semuanya. Semoga materi ini itu dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman terhadap materi yang saya bawakan mengenai peran akuntansi sektor publik. Saya ucapkan terima kasih dan